Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, adik-adik semuanya? Hari ini kita akan masuk pertemuan ke-6 ya untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Dan hari ini saya akan membahas tentang analisis hubungan biaya volume laba atau biasanya disingkat sebagai analisis BVL atau cost volume profit kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk analisis yang biasa dilakukan perusahaan untuk melihat keterkaitan antara biaya, volume produksi, dan juga laba yang akan dihasilkan. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi intinya. Ya, jadi kalau dari sisi hubungannya, kita bisa melihat bahwa hubungan antara biaya, volume, laba itu kita melihat dari sisi bagaimana barang itu diproduksi. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah produk itu sangat menentukan bagaimana biaya itu dikeluarkan. Jadi misalnya kalau ada volume barang yang banyak, otomatis biaya yang dikeluarkan adalah banyak juga. Tetapi itu bisa diminimalisir dengan kita melakukan analisis biaya terlebih dahulu. Makanya analisis BVL ini fungsinya adalah untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Bagaimana melakukan efektivitas dan efisiensi biaya yang diinginkan ataupun diperlukan. Seperti itu. Nah, di sini dikatakan bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan pada saat dipertemukan dengan nilai penjualan itu selama suatu periode akuntansi itu akan mempengaruhi secara keseluruhan besarnya laba. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan itu justru nantinya juga akan mempengaruhi laba. Kenapa? Karena hasil dari penjualan tersebut nantinya akan mendapatkan pendapatan. Nah, nanti itu akan berdampak kepada laporan laba rugi suatu perusahaan. Karena laporan laba rugi seperti yang kita ketahui, bagaimana mendapatkan ataupun menghitung laba atau rugi adalah dilihat dari jumlah pendapatan dan jumlah beban. Jadi kalau pendapatannya lebih besar daripada bebannya, maka perusahaan tersebut dikatakan laba. Dan sebaliknya, jika beban lebih tinggi daripada pendapatan, maka perusahaan tersebut mengalami rugi ataupun defisit. Nah, sehingga di sini kalau secara terminologi ataupun secara pengertiannya, analisis BVL itu adalah metode analisis untuk melihat keterkaitan antara besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang nantinya akan diperoleh oleh suatu periode tertentu. Seperti itu gambaran dari BVL ini. Nah, kalau kita lihat dari diagram ini pada dasarnya ada 3 faktor yang mempengaruhi laba ya, mulai dari biaya tentu saja, harga yang kita tentukan untuk bisa masuk ke penjualan nantinya dan juga volume penjualan dan produksi. Nah, di sini volume penjualan dan volume produksi itu juga sangat penting gitu. Nah, jika produksinya itu tepat sasaran artinya nantinya akan habis, otomatis itu akan mengurangi biaya-biaya tertentu. Contohnya adalah biaya gudang. Nah, biaya gudang itu juga salah satu biaya yang cukup besar karena jika barang yang diproduksi itu tidak laku dijual, maka biaya gudang itu juga akan membengkak. Nah, misalnya kalau di biaya gudang itu ada biaya pemerawatan gudang. Nah, itu juga dapat mempengaruhi biaya-biaya yang akan mempengaruhi harga jual. Dan siklusnya ini adalah saling berkaitan satu sama lain dan siklusnya ini tidak akan pernah berhenti untuk menentukan mana yang lebih efektif dan efisien dalam mengukur suatu kinerja perusahaan, terutamanya dalam perusahaan yang memang memiliki barang untuk diproduksi. Itu gambarannya ya. Nah, ini penjelasan saja, jadi biaya yang timbul untuk pengolahan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual, dan tinggi rendahnya harga jual akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Seperti itu. Jadi memang keterkaitan antara biaya volume laba itu sangat banyak keterkaitannya, terutama dalam hal menentukan besar volume dari produksi itu sendiri. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa unsur-unsur analisis BVL. Nah, seperti judulnya, otomatis yang menjadi unsur-unsurnya yang pertama adalah tentu saja harga produknya, kayak gitu. Jadi bagaimana ketika kita mau mengukur analisis BVL ini, kita perlu melihat harga produk yang digunakan di dalam suatu produksi, suatu produk maksud saya. Jadi kalau kita bisa menetapkan harga tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan juga ketika kita mengeluarkan harga itu selalu konstan, nah itu juga bisa dapat berdampak
terhadap penggunaan BFL ini, seperti itu. Terus yang kedua adalah volume atau tingkat aktivitas atau banyaknya produk yang dihasilkan juga itu harus juga diperhitungkan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak memproduksi juga itu bisa berdampak, seperti yang saya katakan sebelumnya, itu bisa berdampak pada misalnya pembebanan biaya-biaya tertentu, misalnya adalah biaya gudang, kayak gitu, biaya tenaga kerja, itu juga bisa berpengaruh dan berdampak. Lalu yang ketiga adalah biaya variabel. Nah, ini masuk dalam kategori biaya, kayak gitu. Jadi biaya variabel per unit. Nah, minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang bagaimana melihat ataupun menentukan harga pokok produk kalau dia dalam bentuk pesanan ataupun dia dalam bentuk proses. Nah, itu semua menjadi salah satu faktor juga di dalam menentukan biaya dari suatu unit produksi. Kayak gitu. Jadi, di sini biaya variabelnya ini kita harus melihat gitu. Berapa besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang akan kita jual. Kayak gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah total biaya tetap ya, yaitu keseluruhan biaya periodik selama periode tertentu. Jadi kita juga harus memperhatikan juga biaya tetap yang kita gunakan di dalam proses produksi. Jangan sampai ketika kita menentukan produk itu ataupun menjual produk itu kita tidak memperhatikan biaya tetapnya gitu. Jangan sampai dalam waktu 3 tahun biaya tetapnya sama, tapi ternyata ketika kita mengambil barang lagi, itu biaya tetapnya itu naik. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan. Lalu yang kelima adalah bauran produk, ya, atau diversifikasi produk. Jadi kita harus juga melihat proporsi dari produk-produk yang kita jual, gitu. Dan juga kini melihat dari beberapa aspek. Salah satunya adalah selera masyarakat. Kita juga perlu melihat itu sehingga kita bisa mengetahui apa yang memang perlu tetap dipertahankan produk, apa yang memang perlu kita kembangkan produknya. Seperti itu. Itu juga perlu diperhatikan di dalam memproduksi ataupun di dalam melakukan analisis BVL ini. Nah, di dalam analisis BVL kita melihat perilaku biaya ya. Jadi perilaku biaya ini bagaimana biaya ini bisa mempengaruhi dalam penentuan harga jual ataupun bagaimana menentukan analisis-analisis tertentu untuk melihat keefektifan dan keefisienan biaya yang dikeluarkan. Seperti itu. Dan perusahaan perlu untuk mengetahui informasi-informasi biaya yang ada. Nah, di sini kalau berdasarkan perilaku ya penggunaannya itu terdiri dari tadi saya sudah sebutkan beberapa di unsur-unsur, ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan ada biaya semi variabel. Gitu. Kalau biaya variabel otomatis dia akan berubah secara proporsional sesuai dengan jumlah barang yang akan diproduksi. Nah, di sini saya sudah perlihatkan contohnya misalnya biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan dari hasil penjualan. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan, biaya variabel total mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Jadi perilakunya itu adalah biaya itu akan mengalami perubahan, ya. Walaupun kita bergerak 1 senti pun itu biayanya juga akan berubah. Sedinamis itu biaya variabel itu bergerak begitu, sehingga biaya variabel ini juga menjadi salah satu biaya yang perlu diperhatikan. Seperti itu, saking dinamisnya. Nah, biaya tetap ini adalah biaya yang memang akan tetap dalam jangka waktu tertentu, dalam jarak kapasitas tertentu, gitu. Tapi seperti yang pernah saya sempat jelaskan di penjelasan klasifikasi biaya ya. Nah, biaya tetap itu masih bisa berubah ya, tergantung dari tingkat volume produksi juga gitu, tergantung pada situasi dan kondisi faktor-faktor yang terjadi pada saat itu. Jadi misalnya biaya sewa gedung misalnya tetap dari tahun pertama sampai tahun kelima. Tetapi ternyata pada tahun kelima ternyata penyewa gedung si vendor yang menyewakan gedung itu ternyata ingin menaikkan biaya sewanya, sehingga otomatis biaya tetap yang seharusnya disandang di sewa gedung ini akhirnya berubah seperti itu. Nah, jadi memang tergantung dari kapasitas tertentu ya, tergantung dari faktor-faktor tertentu dia tetap menjadi biaya tetap. Nah, lalu kalau biaya semi variabel ini dia combine antara biaya variabel sama biaya tetap. Nah, ini juga tergantung dari proporsi dari barang yang diproduksi juga.
itu. Jadi dia bisa berubah tergantung pada tingkat perubahannya seperti apa yang diinginkan. Itu gambaran dari biaya semi variabel. Nah, lalu pola perilaku dan fungsi biaya. Nah, di sini biasanya untuk bisa menentukan biaya totalnya, kita cuman menjumlah ya, mentotalkan biaya tetap total ditambah biaya variabel total. Nah, seperti itu. Nah, di sini sederhananya seperti ini ya. Jadi di sini untuk bisa menentukan biaya, untuk bisa mengendalikan itu menggunakan fungsi ini, gitu ya. Nah, di dalam analisis BVL kita juga melakukan yang namanya perhitungan margin kontribusi. Jadi margin kontribusi itu selisih antara nilai penjualan dengan biaya variabel. Seperti itu. Jadi ada kondisi kalau misalnya semakin besar margin kontribusi ya yang diperoleh oleh suatu perusahaan di setiap unitnya ya, setiap unit yang dijual, maka semakin cepat perusahaan menutup biaya tetapnya dan mencapai laba yang diinginkan. Gitu. Jadi kalau semakin besar marginnya ya. Dan sebaliknya kalau semakin kecil margin kontribusinya, maka semakin lama perusahaan menutupi biaya tetap dan juga menghasilkan laba yang diinginkan. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya margin kontribusi itu besar. Gitu. Nah ini contoh soal ya, contoh soal dari margin kontribusi misalnya PT Karya Pratama memproduksi meja komputer sebanyak 10.000 unit per tahun. Setiap unit meja dijual dengan harga 750.000 per unit. Dan untuk memproduksi seluruh meja tersebut dibutuhkan biaya tetap sebesar 900 juta. Sedangkan biaya variabel setiap unit produk adalah 300 juta. Nah, yang di bawah tadi itu cuman penjelasannya. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di sini. Di sini ada keterangan, ada penjualan. Sebentar saya pakai pen dulu supaya lebih ini ya. Oke. Jadi ada penjualan, ada biaya variabel, ada margin kontribusi, ada biaya tetap sama laba atau rugi usaha. Jadi di sini bagaimana menentukan laba atau rugi usaha. Begitu ya. Untuk margin kontribusi. Nah, tadi margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel. Jadi kita menentukan dulu margin kontribusi, setelah menentukan margin kontribusi, baru menentukan laba atau rugi usahanya. Nah, kita lihat dari satu unit ini. Misalnya tadi satu unit, penjualannya itu 750.000, biaya variabelnya untuk satu unit 300.000. Jadi kalau kita kurangi 450.000. Nah, 450.000 ini kita kurangi biaya tetap ya. Jadi biaya tetap tadi kondisinya adalah berapapun yang dijual itu tetap biayanya segitu. Jadi biaya tetapnya 900 juta. Otomatis kalau kita kurang kita mengalami rugi sebesar 899 juta 550.000 rupiah. Jadi ini kita lihat seperti ini ya. Jadi ini lumayan tinggi selisihnya sehingga menghasilkan rugi. Nah, lalu bagaimana kalau volumenya kita tambah? Kita tambah menjadi 10 unit. Jadi 10 unit kita kali 750.000 dapat 7.500.000 rupiah. Lalu biaya variabelnya kita hitung ya, kita kali 10 unit yang tadi kita kali dapatnya 3 juta rupiah. Kita kurangi untuk mendapatkan margin kontribusi 4.500.000. Lalu kita kurangi dengan biaya tetapnya 900 juta. Dapatnya 895.500.000. Masih rugi karena lebih besar biaya tetapnya dibanding dengan margin kontribusinya. Nah, kita mau menginginkan bahwa margin kontribusi lebih tinggi daripada biaya tetap supaya bisa menutupi biaya tetapnya dan bisa mencapai laba yang diinginkan. Itu keinginannya kita. Nah, seperti itu. Nah, 10 unit tadi tetap rugi, kita cari ke 100 unit. Nah, 100 unit kita kali lagi, 100 unit kali 750.000 dapat 75 juta, 100 dikali 300.000 dapat 30 juta, ini juga dikali 450.000 dapat 45 juta, kita kurang. Oh, ini tinggal kurangi ya, maaf. Ini 75 juta kurang 30 juta dapatnya 45 juta. 45 juta dikurangi dengan 900 juta rupiah masih tetap rugi. Dan begitu seterusnya kalau kita lihat di ilustrasi ini ya. Ini tetap rugi, ini tertutupi saya ya, jadi nggak kelihatan. Jadi di sini ada tanda kurang, ini rugi karena di volume 1.500 unit
tetap saja masih lebih tinggi biaya tetapnya dibanding dengan margin kontribusi, otomatis dia mengalami rugi juga. Seperti itu. Nah, kita harus mencari volume berapakah ya perusahaan ini bisa mengalami yang namanya laba atau untung. Jadi bagaimana menciptakan margin kontribusi yang lebih tinggi dibanding dengan biaya tetapnya. Jadi gambarannya seperti itu untuk ini ya, ilustrasi margin kontribusi. Saya hapus dulu catatannya. Oke, kita next. Ini tadi yang ilustrasi ya. Kita next aja. Nah, lalu ada analisis titik impas. Jadi analisis titik impas ini juga salah satu bentuk analisis dari BVL juga. Ya, ada dua teknik. Jadi yang pertama teknik aljabar. Jadi menggunakan persamaan aljabar seperti ini. Ya, walaupun secara non aljabar rumusnya penghasilan total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel total, tapi secara aljabar dia seperti ini. Ini pakai simbol ya, tapi secara aljabar dia seperti ini. Jadi impas itu ada dua macam. Jadi kita bisa hitung secara rupiah, kita bisa hitung secara unit. Kalau secara rupiah kita bisa menggunakan rumus biaya tetap total dibagi biaya variabel per unit 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, itu kalau impas dalam bentuk rupiah. Sedangkan impas dalam bentuk unit itu adalah biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Nah ini ya impas seperti itu. Sebentar. Oke, ini contohnya ya. Begitu. Titik impas itu bisa dikatakan bagaimana kita bisa menciptakan pertemuan biaya yang baik antara satu biaya dengan biaya yang lain kayak gitu. Ya. Jadi di sini ada contoh harga jual per unit itu adalah 30.000 rupiah. Biaya variabel per unitnya adalah 16.500. Sebentar saya coba kalkulator dulu. Sebentar. Oke. Jadi biaya tetap totalnya per tahun 148.500, maka titik impasnya secara rupiah kita tinggal masukkan saja. Di sini biaya tetap total 148.500 dibagi 1 dikurang 16.500 dibagi 30.000 sama dengan 330.000, dan impas per unit kita masukkan 148.500 dibagi 30.000 dikurang 16.500 dapat 11 unit. Jadi agar perusahaan memperoleh impas, maka harus membuat produk sebanyak 11 unit atau senilai 330.000 agar mendapatkan laba yang diinginkan gitu. Jadi kita menginginkan bahwa titik impas itu agar penjualan ataupun pendapatan itu yang diperoleh dan modal yang digunakan itu sesuai dengan laba yang kita mau ataupun laba yang kita inginkan. Nah, itu gambaran dari titik impas ya. Seperti itu. Nah, ini asumsi analisis titik impas ya. Kalau kita sudah dapatkan tadi, harga jual per unit tidak berubah-berubah pada berbagai volume penjualan. Yang kedua, perusahaan berproduksi pada jarak kapasitas yang relatif konstan. Yang ketiga, biaya dapat dipisahkan dalam biaya tetap dan biaya variabel. Jumlah perubahan persediaan awal dan persediaan akhir tidak berarti, dan jika perusahaan menjual lebih dari satu macam produk, komposisi produk yang dijual dianggap tidak berubah. Ini asumsi-asumsi dari analisis. Oke, selanjutnya kita masuk ke teknik grafik ya untuk analisis titik impas ya. Jadi di sini kalau dari penjelasan titik impas merupakan pertemuan antara grafik penghasilan total ya dengan grafik biaya total dalam satu bidang sumbu tegak kayak gitu. Jadi untuk bisa mencapai laba tertentu dia harus bertemu di grafiknya. Nah, kita coba bikin contoh saja. Misalnya harga jual per unitnya 2.000, biaya variabelnya per unit 500 dan biaya tetap total dalam jarak kapasitas 0 sampai 200 unit adalah 180.000. Oke, kita coba slide dulu. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis ya. Jadi kita langsung masuk aja di
tabelnya ya. Jadi di sini kalau mau bikin grafik kita lihat dulu ya di bagian volume penjualan per unit, penjualan, biaya tetap total, biaya variabel total, biaya total, laba, rugi. Nah, ini untuk teknik grafik tadi. Jadi untuk kolom kedua itu kolom 1 dikali harga per unit. Tadi harga per unit kalau nggak salah 2.000 ya. Kalau nggak salah 2.000. Kolom keempat yang ini itu hasil dari kolom 1 dikali biaya variabel per unit. Ya, tadi biaya variabel per unitnya berapa gitu. Terus kolom kelima itu kolom ketiga ditambah kolom keempat. Dan kolom keenam itu kolom kedua penjualan dikurangi dengan biaya total. Nah, sekarang kita melihat dari volume penjualan 0, biaya tetapnya 180.000, otomatis kalau kita kurangi dapat minus 180.000. Nah, lalu di volume penjualan 40 unit, jadi kita kali tadi 2.000, kalau tidak salah 80.000, biaya tetap totalnya 180.000, lalu biaya variabel totalnya adalah 20.000, ya 20.000 itu tadi kalau tidak salah dikali 40. Saya lupa tadi biaya variabel totalnya berapa. Lalu biaya totalnya dapat 200.000. Yang kolom kelima ini diambil dari kolom ketiga ditambah kolom keempat. Seperti itu. Nah, lalu biaya totalnya adalah 200.000. Laba ruginya penjualan dikurangi biaya total dapat minus 120.000. Nah, seperti itu cara menghitungnya. Nanti di sini dapat 0, berarti di sini adalah pertemuan titik impasnya biasanya di sini. Kayak gitu kalau dapat segini. Lalu setelah itu baru ketika naik terus penjualannya dia dapat kan mulai dari yang rugi, awalnya rugi menjadi laba karena ada pertemuan titik impas di sini. 0 ini. Gitu. Oke. Kita lanjut. Oke. Ini adalah gambaran grafik ya, teknik grafik. Jadi kalau kita buat grafik berdasarkan tabel tadi, jadi seperti ini gambarannya. Jadi tadi biaya tetap totalnya 180.000 kan. Terus misalnya di unit penjualan 40, di unit penjualan 40 itu dapat 80.000. Ini 80 biaya variabel total, ini garis biaya total ya yang ini biaya tetap 180.000. Nah, yang 0 tadi, nah titik impasnya di sini, kan ada pertemuan di sini. Begitu. Ini daerah rugi, ini daerah laba. Karena tadi pada tingkat kalau tidak salah produksi 120 dan kalau tidak salah dengan produksi 200 itu mengalami laba. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau ada laba artinya setelah titik impas ini pertemuan antara penghasilan total dengan biaya total ini maka terjadi perusahaan mengalami laba biasanya seperti itu. Nah, itu gambaran ya. Nah, ini adalah keterangan-keterangan saja, garis penghasilan total dan segala macamnya bisa dibaca. Nanti saya kirimkan PPT-nya juga, gitu, selain rekaman ini. Gitu. Nah, analisis BVL yang lain juga ada yang namanya analisis target laba. Rumusnya itu dia menggunakan laba operasi sama dengan pendapatan dikurangi biaya atau variabel dan tetap. Atau biasanya laba operasi sama dengan harga jual dikali jumlah unit yang diproduksi dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang diproduksi dikurangi total biaya total. Nah, itu. Nah, lalu ada persamaan biaya volume laba. Ini juga bisa menggunakan persamaan PX sama dengan A tambah B tambah C. Dalam hal ini C adalah laba. Gitu. Ini mirip aja sebenarnya. Bisa contoh penentuan titik impas dengan menggunakan persamaan biaya volume laba adalah sebagai berikut. Jika diketahui total penghasilan Rp2.000, total biaya tetap Rp40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka persamaannya seperti apa? Jadi kita pakai tadi penghasilan totalnya PX tadi 2.000X sama dengan biaya tetap 40.000 ditambah biaya variabel per unit tambah 0. Kenapa 0? Karena belum ada labanya, kayak gitu. 0 ini adalah yang C tadi ya. Jadi kita kurangi ya 40.000 ya 40.000 ini pindah 1.500X pindah ke sini dikurangi dapat 500X terus sama dengan 400 lalu dibagi dapat 80 unit. Seperti itu. Nah, apabila perusahaan menginginkan laba 30.000 jika harga jual dan biaya tidak berubah, maka volume penjualan produk harus sebesar
Nah, kita masukkan saja 2000X sama dengan 40.000 ditambah 1500X ditambah 30.000. Karena ada soal keterangan baru yaitu laba sebesar 30.000 C-nya. Jadi di sini kita hitung saja 500X sama dengan 70.000, 500X diambil dari 2000X dikurangi 1500X sama dengan 500X sama dengan 7.000, 40.000 ditambah 30.000 sama dengan 440 unit. Itu gambarannya. Nah, ini analisis BVL terhadap perubahan harga jual per unit. Contohnya, jika perusahaan berencana menaikkan harga dari 2.000 per unit menjadi 2.500, jika volume penjualan tetap yaitu 140 unit, total biaya tetapnya 40.000, biaya variabel per unit 1.500, maka akan mempengaruhi laba dari 30.000 menjadi, nah di sini kita mau melihat perubahan laba yang terjadi dengan kondisi seperti ini. Jadi kita masukkan rumus yang tadi. Jadi PX ini sama dengan 2.500, yang ini ya, yang awalnya dari naik 2.000 menjadi 2.500 dikali 140 unit sama dengan 40.000 biaya tetapnya ditambah 1.500, X di sini adalah jumlah unit ditambah C. 350.000 sama dengan 250 tambah C, C sama dengan 350.000 dikurangi 250.000 sama dengan 100.000. Seperti itu. Jadi dengan biaya dan volume penjualan tetap ada kenaikan harga jual 25% akan berakibat terhadap kenaikan juga. Jadi 70.000 ya. Dari yang awalnya labanya 30.000 menjadi 100.000, berarti ada kenaikan 70.000 atau 2 kali 33 kali. Seperti itu. Itu gambaran ya. Kalau dia ada perubahan laba. Misalnya ada perubahan harga jual gitu dari yang 2.000 menjadi 2.500. Nah, kalau ada perubahan volume penjualan, kalau yang tadi adalah perubahan harga per unitnya gitu, harga penjualannya. Misalnya jika perusahaan menetapkan penjualan sebanyak 175 unit dengan harga jual 2.000 per unit, total biayanya sama 40.000, biaya variabelnya sama 1.500. Karena yang tadi harga jualnya adalah 140. Nah, ini kita naikkan menjadi 175. Maka di sini ada 2.000 dikali 175 sama dengan 40.000 ditambah 1.500 dikali 175 tambah C. Jadi kita mau mencari labanya. Nah, tinggal hitung, masukkan saja rumusnya. Dapatnya labanya adalah 47.500 untuk labanya kayak gitu. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa ternyata ada kenaikan laba yang sebelumnya 30.000 menjadi 47.500 sehingga ada kenaikan 17.500. Nah, kalau misalnya ada perubahan biaya variabel per unitnya. Misalnya jika biaya variabel naik dari 1.500 menjadi 1.600. Sementara harga jual per unit, total biaya tetap, dan volume penjualan tetap, maka akan mempengaruhi laba dan total biaya menjadi berapa. Jadi tetap 140, tapi biaya variabelnya naik menjadi 1.600. Kita masukkan saja dengan rumus yang tadi, ya. Yang PX sama dengan A tambah BX tambah C. Gitu. Jadi 2.000 dikali 140 sama dengan 40.000 ditambah 1.600 dikali 140 ditambah C, 280.000 sama dengan 264.000 ditambah C, C sama dengan 280.000 dikurangi 264. Jadi labanya sebesar 16.000. Kayak gitu. Nah, di sini ada penurunan laba ya dari yang awalnya 30.000 menjadi 16.000 karena mengalami perubahan biaya variabel per unitnya. Nah, kalau ini ada misalnya terjadi perubahan biaya tetapnya. Mungkin biaya tetapnya naik karena sudah lama misalnya dari 40.000 menjadi 50.000, sedangkan harga jualnya tetap aja 2.000, total biaya variabelnya tetap pakai yang 1.600 yang tadi, dan volumenya 140. Coba kita masukkan, dapatnya C-nya adalah 20.000. Jadi labanya mengalami penurunan yang lumayan menjadi 20.000 gitu. Nah, seperti itu juga perlu dianalisis ya. Nah, ini soal yang tadi ya, Oke, ini adalah tugas ya. Ini adalah tugas.
Silahkan dikerjakan. Jadi ini adalah tugas untuk melihat margin kontribusi. Jadi ini kurang lebih sama dengan soal yang tadi yang saya jelaskan di awal. Cuman pertanyaannya adalah jika pada volume penjualan 1.500 unit perusahaan belum bisa memperoleh profit, maka pada volume penjualan berapakah perusahaan bisa menghasilkan profit. Jadi di sini kalian tinggal bikin kotak baru di bagian sini. Nantinya di sini kalian boleh isi volumenya kira-kira pada volume berapa sih dia bisa menghasilkan profit. Misalnya kalian beranggapan mungkin bisa volume 2.000 unit atau bisa mungkin 3.000 unit atau mungkin 10.000 unit. Terserah dari kalian, bebas, sehingga menghasilkan di sini bisa bukan rugi tapi dia laba. Seperti itu gambarannya ya di sini. Kalau di sini semuanya rugi semua, kira-kira pada unit berapa dia menghasilkan laba. Seperti itu. Ya ini gampang saja, kalian tinggal kali-kali. Misalnya 10 unit tadi, 10 kali 750.000 dapat 7.500.000. 10 kali 300.000 dapat 3 juta. 10 kali 450.000 dapat 4.500.000. Biaya tetapnya tetap. Nah, nanti tinggal kalian kurangi 7.500.000 dikurangi 3 juta dapat margin kontribusi 4,5, margin kontribusi dikurangi biaya tetap dapat laba atau ruginya. Itu ya. Jadi ada ininya. Ada hitung-hitungannya. Jadi untuk mencapai margin kontribusi, penjualan dikurangi biaya variabel, untuk mencapai ataupun untuk mengetahui laba atau rugi usaha, kita tinggal menghitung margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Itu ya. Itu dia tadi ya pembahasan terkait analisis BVL. Semoga bermanfaat ya untuk analisis ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung klik komen aja di postingan ini ya, postingan video ini. Dan ada tugas yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Dan semoga itu bisa dipahami untuk tugasnya. Jika memang belum paham juga, bisa juga ditanyakan di chat WA saya juga bisa. Terserah seperti itu. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf jika menggunakan video pembelajaran karena waktu yang cukup singkat juga untuk kita membahas ini karena ini hari Jumat dan ini kuliah pengganti juga gitu. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.